Halo minasan, apa kabar kalian semuanya? Oke, di kesempatan ini Dige kembali membahas anime Jujutsu Kaisen musim kedua episode 22. Tak bosan-bosannya Dige menyarankan agar kalian bisa menonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy. Saat ini di bagian depan pusat Shibuya, suasananya nampak begitu hancur berantakan. Bangunan dan seluruh fasilitas kota terlihat sangat amburadul. Di tengah puing-puing bangunan hancur tersebut, terlihat sosok panda mode gorila yang tengah bingung mencari-cari si Kusakabe. Dia pun akhirnya menemukan Kusakabe yang tengah bersembunyi di salah satu puing bangunan. Kusakabe pun nampak kesal ditolong panda. Dia lantas mengatakan pendapatnya tentang Itadori Yuji yang mampu mengendalikan Sukuna. Bagaimanapun juga, Sukuna telah membuat situasi semakin tidak terkendali seperti saat ini. Kusakabe pun dengan jujur menyampaikan bahwa dia tidak akan pernah memihak Itadori dan dia malah mendukung jika Itadori dihukum mati. Apalagi Kuju Satoru yang selama ini melindungi Itadori telah menghilang. Scene pun berpindah di Kuala Lumpur, Malaysia, tepatnya di Menara Kembar Petronas. Anehnya, Mei Mei dan Uwi Uwi nampak berada di dalam salah satu kamar bangunan megah tersebut. Padahal sebelumnya mereka tengah bertarung melawan Kenjaku di Shibuya. Sedetik kemudian Mei Mei mendapatkan telepon dari salah satu rekannya di Jepang. Mei Mei lantas mengungkapkan bahwa dirinya hampir terbunuh dan terpaksa kabur dari pertarungan dengan menggunakan teknik kutukan milik Uwi Uwi. Dia pun menyarankan agar rekannya segera menjual semua asetnya di Tokyo mengingat situasi saat ini sudah sangat buruk. Mei Mei yakin bahwa satu persatu negara maju pasti akan segera mengalami dampak negatif akibat insiden yang ada di Jepang. Adegan pun berpindah pada Choso, di mana dia nampak terbangun dari pingsannya setelah mengingat sosok Itadori yang terlintas dalam ingatannya. Sambil menitikkan air mata, dia pun segera bangkit dan ingin mencari tahu identitas sebenarnya dari Itadori Yuji. Di waktu yang sama, Kenjaku kembali menawarkan bantuan pada Mahito untuk menyelamatkannya. Ketika mendengar Mahito menyerukan nama Geto, Itadori pun langsung berlari dan meneriaki Kenjaku agar mengembalikan Pak Gojo. Kenjaku pun mengeluarkan salah satu roh kutukannya, yaitu seekor ikan lele yang langsung menyeruak masuk ke dalam tanah. Tanpa diduga ikan tersebut muncul di bawah Itadori dan seperti hendak menelan pemuda tersebut secara bulat-bulat. Walau itu hanya ilusi, namun Itadori benar-benar sangat tersentak. Tanpa banyak berpikir, Itadori pun kembali melompat dan menyerang Kenjaku. Namun dia tertahan oleh serangan roh kutukan kelabang yang membuatnya bersimbah darah. Kenjaku lantas mengisahkan tentang parade malam 100 iblis setahun yang lalu, di mana saat itu Geto bertarung habis-habisan melawan Yuta Okutsu. Namun Itadori tidak peduli dan tetap memaksa Kenjaku untuk melepaskan Gojo Satoru. Tanpa diduga Mahito menyerang Kenjaku dari belakang, walau serangan tersebut bisa dihindari Kenjaku dengan mudah. Roh kutukan tingkat khusus ini sebenarnya telah mengetahui rencana Kenjaku. Namun tanpa banyak bicara, Kenjaku lantas menyucikan Mahito dan mengubahnya menjadi sebuah bola kutukan. Di depan Itadori, Kenjaku membahas tentang Gokunoban atau teknik tertinggi dalam dunia Jujutsu, di mana teknik tersebut berbeda dengan teknik perluasan domain dan merupakan dasar dari berbagai teknik yang ada. Gokunoban milik Geto atau Kenjaku ini adalah Uzumaki, di mana teknik tersebut bisa menyatukan seluruh roh menjadi satu, serta membentuknya jadi energi kutukan super padat untuk menyerang. Meski berkekuatan besar, namun Uzumaki meniadakan keuntungan manipulasi roh
dan mengorbankan keberagaman serangan yang membuat Kenjaku kurang tertarik menggunakannya. Namun dia sadar bahwa kekuatan Uzumaki akan benar-benar terlihat setelah menggunakan roh kutukan tingkat khusus. Kenjaku pun menelan bola kutukan Mahito dan menyerap seluruh kekuatannya. Tanpa diduga Nishimiya Momo sudah berada di atas Kenjaku, dan dia memberikan sinyal pada rekan-rekannya untuk segera menyerang. Tanpa banyak berpikir, Norito Shikamo pun melesatkan ratusan anak panahnya pada Kenjaku. Demikian juga dengan Mai Zenin yang langsung menembakkan senapan laras panjangnya. Sayangnya serangan keduanya meleset dan berhasil dihentikan oleh Kenjaku. Dengan sangat serius, Miwa yang sudah berada di belakang Kenjaku berusaha mengeluarkan pedangnya untuk menyelesaikan pertarungan. Namun dia sangat tersentak ketika menyadari bahwa Kenjaku sangatlah kuat dan mampu menahan tebasan katananya. Lebih parahnya lagi, Kenjaku bisa menghancurkan pedang Miwa hanya bermodalkan tangan kosong. Miwa pun sangat syok dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya ketika Kenjaku melepaskan Kokunoban atau teknik tertingginya yaitu Uzumaki. Untungnya teknik mengerikan tersebut bisa dipatahkan dengan cepat oleh Kusakabe sebelum menyentuh Miwa. Serangan Kusakabe membuat Kenjaku malah tenang, karena pada akhirnya dia kedatangan salah satu penyihir Jujutsu kuat yang bisa membaca situasi. Kusakabe dan Utahime terpaksa memutuskan untuk menolong demi menyelamatkan nyawa semua orang. Panda dan Kamo juga terlihat datang untuk bertarung dan membantu Itadori. Tanpa diduga Choso juga muncul walau dengan muka yang sangat kesal. Choso memiliki 3 orang tua, yaitu ibunya, roh kutukan yang membuat ibunya hamil, serta satu sosok yang mencampurkan darah Choso di antara keduanya. Ternyata sosok tersebut adalah Kenjaku di masa lalu yang bernama Norito Shikamo, dan tentu saja Choso sangat amat membencinya. Semua orang pun kaget sekaligus bingung, apalagi saat ini Norito Shikamo juga ada di TKP. Utahime pun menjelaskan bahwa Norito Shikamo adalah aib klan Kamo, dan dia adalah penyihir Jujutsu paling buruk dalam sejarah. Jika apa yang dikatakan Choso benar adanya, maka bisa dipastikan bahwa makhluk yang mengendalikan tubuh Kido Suguru sudah berumur lebih dari 150 tahun. Sementara itu Kusakabe nampak tertekan. Dia pun meyakini bahwa Kenjaku memiliki teknik penghalang dan senjata kutukan yang di luar nalar. Kenjaku lantas mengakui bahwa Norito Shikamo adalah salah satu dari sekian banyak namanya. Dia tidak peduli mau dipanggil dengan sebutan apa saja. Mendengar jawaban itu membuat Choso semakin jengkel. Dia sangat marah karena Kenjaku dengan sengaja membuatnya bertarung melawan adiknya sendiri, yaitu Itadori Yuji. Ketika Choso hendak menghajar Kenjaku, saat itu juga muncul Uraume yang langsung menghentikannya. Shin pun berpindah dan mengisahkan bahwa Choso memiliki teknik kutukan yang bisa merasakan keanehan pada adik-adiknya. Tidak peduli sejauh apapun jaraknya, Choso bisa merasakan semua hal selama makhluk tersebut memiliki hubungan darah dengannya. Ketika Nobara dan Itadori menghabisi kedua adiknya, Choso pun langsung menyadarinya. Choso juga memiliki perasaan yang sama ketika Itadori yang berada di hadapannya akan meninggal dunia. Dia sangat panik, terpukul dan mengalami kesedihan yang luar biasa. Dengan kata lain, Itadori adalah sosok adik yang memiliki hubungan darah dengan Choso. Tentu saja hal ini membuat Itadori bingung. Choso lantas bersiap dengan teknik manipulasi darahnya untuk melawan Kenjaku dan Uraume hanya demi menjalankan perannya sebagai seorang kakak dalam melindungi adik yang disayanginya. Dalam sekejap mata, Choso nampak melepaskan Senketsu dan langsung ditahan oleh tangan Uraume. Dia juga membelah tanah di sekitar Kenjaku dan melesatkannya ke langit untuk mengurungnya. Dia lantas menyusul Kenjaku dan kembali menyabetkan Senketsunya, walau si Kenjaku begitu mudah menghindarinya dengan menumpangi roh kutukan ikan pari. Choso begitu serius mengamati pergerakan Kenjaku di langit sambil sesekali melesatkan Senketsu serta serbuan jarum darahnya. Namun Kenjaku sangat cepat, dan dia berhasil memukul mundur Choso sambil mengerahkan beberapa roh kutukannya. Choso pun terjatuh, namun dia berpijak pada darahnya sendiri dan melesat kembali ke atas untuk melanjutkan pertarungan. Namun Kenjaku sangat lincah, dan bahkan serangan jarak dekat tidak mampu melumpuhkannya. Semua serangan Choso berhasil dimentahkan Kenjaku dengan mudah. Kenjaku pun meminta Choso untuk bersantai,
karena faktanya Choso sudah kelelahan setelah bertarung melawan Itadori. Namun Choso tidak peduli, karena itu bukanlah alasan baginya untuk tidak bertarung demi adiknya. Sambil menyaksikan pertarungan kacau di hadapannya, Panda pun menanyai Itadori apakah si Choso memang saudaranya. Tentu saja Itadori langsung menepiskan hal itu karena sebelumnya Choso berusaha membunuhnya. Itadori dan Kamo pun akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang dengan Panda sebagai porosnya karena Panda masih memiliki 2 nyawa yang tersisa. Bagaimanapun caranya, mereka harus merebut alam penjara dari Kenjaku. Namun saat hendak beraksi, semuanya nampak terkejut karena Uraume mengaktifkan teknik formasi es yang bisa memenjarakan semua orang dalam balutan es yang sangat kuat. Lebih buruknya lagi, elemen es tersebut levelnya sangat tinggi sekali. Jika saja ada orang yang bergerak sembarangan, maka tubuhnya pasti akan hancur. Uraume lantas menggunakan teknik pembalik kutukan untuk menyembuhkan tangannya yang sebelumnya dilubangi oleh Choso. Kusakabe pun sadar bahwa semua orang tidak mungkin memenangkan pertarungan ini, dan sebenarnya dia ingin segera kabur untuk pulang. Choso pun berusaha menghancurkan es yang membelenggunya dengan sisik darah. Ketika Uraume hendak menghabisi Choso, tanpa diduga Itadori bergerak dan menyelamatkan si Choso. Anehnya, hanya es di tubuh Itadori saja yang lemah, dan hal itulah yang membuat Itadori berhasil melepaskan diri dari penjara es. Tentunya Uraume melemahkan esnya karena Itadori adalah wadah dari Sukuna. Itadori pun nampak kesal dan bingung, karena Choso terus memaksanya untuk memanggil dengan sebutan kakak. Dalam sekejap mata, Uraume kembali mengunci keduanya dengan teknik air terjun es yang begitu kuat. Untungnya saat itu Tsukumo Yuki datang tepat waktu dan menghentikan rentetan hujan es mematikan yang bisa saja mengakhiri Choso dan Itadori. Yuki pun menyapa Kenjaku dengan ramah, namun hal tersebut justru membuat Kenjaku nampak begitu kesal.